Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala. Satu kehormatan bagi saya. Saya tahu di tempat ini banyak juga pengkhotbah-pengkhotbah, tapi atas kasih karunia Tuhan, saya hari ini diperkenankan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya enggak datang dengan hati sok paling benar, sok paling tahu, sok paling hebat, enggak. Saya akan sharekan firman Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, kita sama-sama diberkati. Amin. Saya enggak mau saya yang menyampaikan, tapi saya kehilangan berkat. Saya enggak mau. Karena sorga milik kita bersama, bukan milik Bapak Ibu saja. Saya pun mau sorga. Bilang kiri kanan, mau sorga? Apa katanya? Mau? Mau? Ya, kalau mau dengar firman Tuhan baik-baik. Amin? Ya. Mari kita buka ayat kebenaran firman Tuhan kita di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya percaya ayat ini sudah sering kita dengar. Tapi saya rindu kita membaca ayat ini. 1 Timotius 4 ayat yang maafkan saya. Kayaknya saya salah catat ayat ini ya. Mohon dimaafkan. Maksud saya 1 Timotius 4, sebentar ya. Yang ada kata teladannya. 1 Timotius 4, iya benar ya, ayat 12. Oh, saya yang salah ketik di sini ya. Ya, oke. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Bapak Ibu maafkan saya? Amin. Kok wajah dengan amarah ya? Ah, gitu dong. 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah dan engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Nah, suratan ini ditulis Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius, yang waktu itu dia harus mengembalakan di kota Efesus, jemaat di Efesus dia harus gembalakan. Nah, persoalannya begini. Waktu itu ada pengajaran sesat di Efesus. Jadi Timotius selaku hamba Tuhan, gembala yang masih muda, diberi nasihat, ya. Nah, lalu ada orang tua-tua agama. Ada orang tua-tua agama. Orang ini bukan cuma pintar, tapi merasa. Beda orang pintar sama orang merasa. Kalau orang pintar, ya udah cukup pintar saja. Tapi kalau orang merasa pintar, di mana-mana dia pintar. Semua dia pintar, semua dia tahu. Bilang kiri kanan, bukan kita kok, tenang saja. Jangan lalu mukanya langsung penuh curiga ya. Nah, ada orang-orang tua yang merasa diri paling tahu segalanya, merasa paling pintar segalanya. Nah, lalu Timotius tidak perlu berbantah-bantah, tidak perlu argumen debat-debat, tidak perlu cari pembuktian diri, tidak perlu. Yang perlu apa? Paulus bilang, jadi teladan. Gak ada yang bilang amin. Hari ini Bapak Ibu di usia yang ke-15 tahun, menurut teori perkembangan anak, 0 sampai 5 tahun, itu masa kanak-kanak, 5 sampai 14 tahun, itu adalah masa perubahan, di mana kalau perubahan ini sukses, di usia 15 tahun sampai berikutnya, itu adalah masa gemilang daripada anak remaja itu. Nah, itu menurut teori perkembangan pertumbuhan anak. Nah, kalau saya hubungkan dengan gereja yang hari ini ulang tahun ke-15. Doa harapan saya sebagai pemberita firman Tuhan hari ini, di usia yang 15, 16, 17, harus jemaat Tuhan masa-masa gemilang untuk meraih apa yang Tuhan
genapi bagi gerejanya. Amin. Amin. Nah, untuk itu firman Tuhan mengajarkan, jadi teladan. Sikut aja lah kirinya, jadi teladan bilang. Pak Pendeta, saya ini sudah usia Pak Pendeta ya. Jangan macam-macam Pak Pendeta. Tua itu pasti Pak. Tapi jadi teladan itu adalah pilihan keputusan hidup kita. Makan Indomie tidur-tidur, tua juga kok. Tapi untuk jadi teladan itu perlu yang namanya sesuatu yang kita kerjakan. Amin. Nah, yang pertama jadi teladan dalam hal apa? Kata firman Tuhan, jadilah teladan dalam hal apa? Oke, itu nanti yang terakhir. Yang pertama saya ambil dari belakang. Jadilah teladan dalam kesucian. Kenapa demikian? Begini, bicara kesucian itu hubungannya dengan Tuhan langsung. Bapak Ibu bisa lihat saya hari ini, wah suci kali pendeta Andreas Sembiring itu. Baju batiknya bagus, merek Casio. Wajahnya penuh dengan sukacita, di dalam beban berat kok. Bisa saja kita melihat orang itu suci. Tetapi kesucian ini hubungannya dengan Tuhan. Langsung dengan Tuhan. Makanya yang pertama, jadilah teladan dalam kesucian. Allah tidak akan pernah kita lihat kalau hidup kita tidak suci, hidup kita tidak kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah, kata firman Tuhan. Jadi perlu kita menjaga kesucian hidup, kesucian pikiran kita. Waktu Musa mau menghampiri Allah, Allah dalam wujud api yang tidak membakar semak belukar. Apa kata Allah? Musa, lepaskan kasutmu. Karena tempat di mana aku berada itu suci. Yang suci nggak mungkin nyatu sama yang najis, nggak mungkin. Lebih sederhananya, gelap tidak mungkin bisa bercampur dengan terang. Kalau minyak dengan air hari ini bisa, ada zat kimia bisa nyatu mereka. Tapi gelap dengan terang gak mungkin menyatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan, terkhusus pelayan-pelayan Tuhan, salam hormat saya. Kita rekan sekerja Allah. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Kalau engkau mau melihat pengurapan Allah dahsyat bagi dirimu, apapun pelayanan yang kau kerjakan, jaga kesucian, jaga kekudusan. Oh kalau gitu kita mari semua naik ke gunung, ke goa, semua jaga kesucian. Bukan begitu. Bukan begitu jaga kesucian. Jaga kesucian itu, jaga kekudusan itu kita terpisah dari dunia ini. Cara-cara hidup kita nggak sama dengan dunia ini. Karena kita menjadi anak-anak terang. Amin. Kalau sudah diterang, jangan masuk lagi ke gelap. Nggak ada yang bilang amin. Kenapa? Suka ya kafe remang-remang? Kalau sudah diterang, jangan masuk lagi ke gelap. Kita sekarang sudah ada di terang, menjadi anak-anak terang. Jangan mau lagi cara hidup anak-anak gelap. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik. Orang yang digelap, dia bisa melihat orang yang diterang. Iya apa iya? Tapi orang diterang, nggak lihat lagi orang digelap. Bilang, jangan pura-pura nggak ngerti lah. Jangan mau lagi hidup kita. Kita sudah menjadi anak terang, campur-campurlah dikit dengan gelap. Jangan. Nggak mungkin terang bercampur dengan gelap. Najis dengan kudus, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi untuk itu gereja Tuhan, hari ini JKI merayakan 15 tahun. Gereja itu bicara tentang jemaatnya. Gereja itu bicara tentang pelayannya. Gereja itu bicara tentang tempatnya. Gereja itu bicara tentang organisasi. Gereja itu bicara tentang perhimpunan dan pergerakan-pergerakan pekabaran Injil. Gereja Tuhan harus menjaga kekudusan.
Tepuk tangan yang setuju. Amin. Amin. Bapak-bapak jaga kekudusan. Amin. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Sebenarnya ada video bagus sekali. Kalau orang nggak jaga kekudusan, apa yang dia alami? Videonya nggak video rohani, video sekuler, tapi bagus sekali. Tapi nggak bisa diputar, nggak apa-apa. Nanti saya coba ceritakan saja ya. Mari baca. 2, 3. Bapak Ibu menaruh pengharapan kepada Kristus, sucikan diri kita, jaga kekudusan hidup kita. Haleluya, haleluya. Ada orang sudah diterang, ada orang sudah di dalam kasih karunia Tuhan, tapi nggak jaga kekudusan, akhirnya bau hidupnya. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Gini. Ada 2 orang bapak-bapak, sudah di dalam terang, sudah pelayanan. Sekali waktu pelayanan Padang. Kemana pelayanan Padangnya? Ke Bali. Bali kan tahu kan? Bukan Bali G. Bali sana. 2 bapak ini turun ke pantai, nggak tahan. Mulai ngintip-ngintip. Ada bapak gembala nggak? Aman. Akhirnya mereka ambil sembunyi. Yang satu nggak tahu saking semangatnya ngintip, tangannya memegang kotoran anjing. Datang kawannya samping gini, ditutup ke mulut kawannya. Jadi apa kira-kira 2 bapak itu? Bau kan? Bau kan? Bau kan? Demikian orang kalau nggak jaga kekudusan. Betul bisa kelihatan, wow, sekali waktu bau hidupnya. Seorang hamba Tuhan besar, Jim Baker namanya. Kalau mau ngundang hamba Tuhan ini, bisa-bisa berapa bulan sebelumnya baru dapat jadwal. Punya jet pribadi, punya pelayanan itu kayak holiday. Keren sekali. Tapi dia lupa menjaga kekudusan. Satu malam dia bersama dengan seorang wanita di mobilnya. Datang polisi yang baru bertugas, nggak tahu mobil Jim Baker, dia nggak peduli, nggak tahu, nggak kenal. Dia tangkap, masuk ke penjara. Jim Baker didapati dengan seorang perempuan yang notabene perempuan malam. Tapi puji Tuhan, Billy Graham datang ke pelayanan penjara. Saya senang di gereja ini karena ada pelayanan penjara. Jangan itu dihentikan Bapak Gembala, terus berjuang. Bayangin kalau Stabat nggak ada pelayanan penjara, sedangkan ada aja, ada komplek gini kok, ya kan? Di Binjai, apalagi nggak ada. Singkat cerita, Billy Graham layani Jim Baker. Jim Baker dilawat Tuhan kembali. Dan hari ini dan seterusnya, Jim Baker menjadi penginjil pribadi, menangkan orang, ribuan orang. Dia tidak perlu lagi tembok gereja, dia tidak perlu lagi yang namanya popularitas, dia tidak perlu segala-galanya. Yang penting hidupku kudus di hadapan Tuhan, katanya. Hari ini kalau semalam masih ada, ya dikit-dikit lah, udah berhenti, jaga kekudusan. Amin. Amin. Enak kali ibu-ibu ini. Ibu-ibu juga jaga kekudusan, Bu. Jangan ibu pikir ibu nggak kudus. Kantong bapak itu jangan diambil-ambil, Bu. Itu sepele memang, kan duit suamiku. Pindahkanlah ke dompetku. Persoalan kalau udah ke dompet ibu nggak bisa lagi ke dompet suami. Lebih baik minta terang-terangan. Jadi ada banyak hal, nilai-nilai firman yang harus kita terapkan. Itulah bukti kita menjaga kekudusan. Yang setuju bilang, aku yes. Aku yes. Kencang-kencang. Lebih kencang. Kencang kali. Tetangganya bangun. Yang kedua, jadi teladan dalam hal apa? Kesetiaan. Asik. Kesetiaan itu semua orang membutuhkan.
Kesetiaan itu semua orang menuntut kepada orang lain. Kesetiaan itu adalah bukti tanggung jawab dari sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan kita menyelesaikannya harus dengan tuntas. Jadi kesetiaan itu bukan begini Bapak Ibu datang, duduk, dengar, diam di gereja ini. Enggak. Kesetiaan itu Bapak Ibu datang, duduk, dengar, bergerak untuk melakukan sesuatu bagi gereja ini. Karena itu kepercayaan Tuhan diberikan kepada jemaat Tuhan. Bilang amin. Kok lemas-lemas jemaat Tuhan ini? Heran saya. Setia itu bukan soal dia. Setia itu soal saya. Saya berjanji, saya yang selesaikan, saya yang bertanggung jawab. Itulah kesetiaan. Pelayan-pelayan jangan tuntut orang lain setia. Kita saja setia. Yang lain gak setia, urusan dia. Kita tetap setia. Amin. Amin. Bahkan nanti kalau kita baca Ulangan 28 ayat 13, Lukas pasal 16 ayat 10, Lukas 9 ayat 17. Ini syarat Tuhan untuk mengangkat seseorang. Ketika Tuhan pilih orang itu, ada syarat Tuhan. Kalau dia setia, orang itu akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kita kenceng bilang amin kepalanya, tapi setianya melempem. Ya, ayat itu memang berkata engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi ingat, jika engkau setia. Setia itu artinya di dalam Alkitab bukan hanya bersama, bukan. Tapi menyelesaikan apa yang tanggung jawab kepada kita. Dan itu harus sampai tuntas. Di Lukas 16 ayat 10, kalau kau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan beri perkara-perkara besar. Demikian Lukas 19 ayat 17. Jadi setia itu adalah syarat Tuhan. Bilang kiri kanan, setia itu syarat Tuhan. Amin. Jadi kesetiaan itu mengandung dua unsur. Yang pertama unsur di dalamnya adalah kesungguhan. Itu bicara kualitas. Orang yang setia dia harus sungguh-sungguh. Itu bicara kualitas. Dan yang kedua, terus menerus. Orang yang setia terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Itu bicara intensitas. Jadi ada dua unsur dalam kesetiaan. Yang pertama kesungguhan, itu kualitas. Yang kedua terus menerus, itu intensitas. Siapa yang pernah ke Jepang? Sama kita ya. Nanti kita cari sponsor berangkat kita ke Jepang. Katanya di Jepang ada tugu anjing Michiko. Benar ya? Itu dibuat orang Jepang hanya untuk menunjukkan ada seekor binatang yang setia sama tuannya. Sampai tuannya nggak kembali lagi lewat kereta itu, dia tetap menunggu. Sampai mati baru orang mengerti kenapa anjing ini terus ada di sini. Rupanya tuannya seorang dosen sudah meninggal di universitasnya. Tidak kembali lagi. Sementara setiap hari dia antar, dia tunggu di stasiun kereta itu. Saya sungkan sih bilang ini, tapi gimana ya? Saya bilang aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, bilang kiri kanan. Masa kita kalah sama anjing? Maafkan saya. Hati saya penuh kasih kok, percayalah. Saya suka bilang ini sama diri saya. Kalau saya sudah mulai malas-malas pelayanan, mulai nggak setia, terus saya bilang gini, masa saya kalah dengan Michiko? Semangat lagi. Haleluya. Baju pinknya cantik-cantik ini. Saya harap setianya pun cantik. Puji Tuhan. Setia itu bagaimana? Bagaikan jam dinding. Mana jam dinding? Mana? Oh ini. Kok kamu terselip?
Lihat jam dinding ini. Mau dilihat, mau nggak dilihat, mau dihargai, nggak dihargai, dia tetap berguna. Berjalan sesuai dengan fungsi kegunaannya. Sampai kapan? Baterainya habis dan mesinnya rusak, mati. Bilang lagi, masa kamu kalah sama jam dinding? Haleluya. Satu kali, bukan di sini, bukan. Ini di wilayah timur sana. Ada seorang keluarga nelayan. Rupanya waktu si bapak ini belum mendapatkan istrinya ini, masih bisa pacaran, setia sekali. Jemput istrinya, antar istrinya, setia sekali. Menikah setia sekali. Punya anak 2, mulai berubah. Akhirnya ibunya komplain. Bapak, kenapa bapak enggak setia lagi sekarang? Dulu dikit-dikit ajak makan bakso, dikit-dikit ajak jalan-jalan, dikit-dikit buat surprise, buat kejutan. Bapak setia sekali. Sekarang sudah punya anak 2, bapak enggak ada lagi setianya melakukan hal itu. Tahu enggak si bapaknya bilang apa? Bapaknya bilang begini, ibu, sambil senyum, ibu tahu enggak nelayan mana kok sudah dapat ikan lempar umpan? Nelayan mana? Mikir dong ibu, mikir. Saya kasih tahu dengan bapak-bapak, jangan lawan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau dia bertindak, pening kepala kita. Tang 7 di mana-mana. Akhirnya, oh gitu ya Pak, oke deh. Senyum-senyum juga. Malam dia matikan lampu kamar, dia kunci kamar, bapak itu mau datang tidur. Mama, kita kan suami istri. Buka kamar mama. Apa? Suami istri? Kata ibu itu. Oh gitu. Coba bapak pikir ulang-ulang sampai berapa kali. Nelayan mana yang kan lalu tidur sama ikannya? Saya udah katakan jangan lawan perempuan. Mau hari ini lawan perempuan. Alah, udahlah, ikut aja dengan mereka selama dosa kita. Pening kan Pak? Ada bapak bilang gini, enggak aku enggak pening, modus Pak. Sampai rumah pening Pak. Ya, setialah, lakukanlah. Ada lagu lama yang berkata, setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasannya untuk kasih? Setia, setialah. Makanya orang yang didapati setia itu bukan orang murahan. Itu orang mahal di mata Tuhan dan di mata sesama manusia. Makanya kesetiaan itu tidak dilakukan oleh manusia murahan, enggak. Manusia yang mahal, dia pasti melakukan kesetiaan. Amin. Amin. Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setialah beribadah. Amin. Aku agak sedih dengan jemaatku. Kalau pesta setia kali orang itu. Iya, nggak apa-apa, ini live, mereka dengar. Iya. Loh iya, saya terbebas dari jemaat saya. Mohon maaf, saya bangun gereja bukan duit jemaat, duit orang-orang yang dipakai Tuhan. Iya, bukan duit jemaat. Mereka setia kali kalau pesta. Waduh, 2 minggu lagi pesta, sudah izinnya mulai sekarang. Saya harap usia ke-15 tahun jemaat Tuhan makin setia beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma datang duduk dengar diam pulang,
tapi datang, duduk, dengar, lakukan sesuatu dengan setia, dengan tulus, dengan ikhlas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, yang berikutnya, jadilah teladan dalam kasih. Kasih sesuatu yang paling gampang diucapkan, apalagi waktu kita menggombal wanita. Ku kasih engkau, Dek. Percayalah, Dek. Ku kasih engkau, Tuhan. Waktu kita memuji Dia, percayalah Tuhan. Cuma rintiknya Tuhan, nggak datang aku ibadah Tuhan. Ah, itu kasih itu. Itu kasih itu. Itu namanya kasih. Oh iya dong, kita udah 15 tahun, jangan kayak gereja saya masih 2 tahun. Wajar. Bilang kiri kanan, 15 tahun Bapak Ibu. Sambil delikkan matanya, 15 tahun. Harus mengasihi. Karena kasih itu menjadi alasan yang sangat penting bagi kekristenan. Kasih itu akarnya kekristenan. Tidak kelihatan, tapi terus bertumbuh. Pohon, batang, dan menghasilkan buah. Karena apa? Ada kasih. Amin. Semua yang kelihatan baik belum tentu ada kasih di dalamnya. Tapi orang yang memiliki kasih harus baik. Enggak yakin ya. Bapak Ibu bisa memberi bagi gereja ini apa saja bisa diberikan. Tapi kalau itu enggak karena kasih, satu kali Bapak Ibu ada sesuatu yang enggak ini kecewa sama Tuhan. Tapi kalau dengan kasih enggak peduli. Karena kasih itu memang harus memberi. Tapi memberi belum tentu mengasihi. Sogok juga memberi enggak? Loh. Sogok memberi enggak? Memberi. Tapi ingat, apa tujuannya? Kalau lu enggak kerjakan yang waing ini, awas lu. Tapi kasih itu memang harus memberi. Jadi, saya mau bilang begini menurut firman Tuhan. Orang jahat itu berbahaya, iya. Tapi lebih berbahaya orang yang pura-pura baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan kebaikan. Dan kebaikan yang kita lakukan bukan untuk kita diselamatkan. Kebaikan yang kita lakukan karena kita sudah menerima kasih daripada Allah. Sementara orang di luar sana dia terus lakukan kebaikan. Dia terus buat kebaikan dengan harapan aku nanti selamat. Keselamatan hanya datang daripada Dia, Yesus Kristus namanya. Karena kita sudah menerima kasih daripada Dia. Bohong dan dusta kalau kita tidak mengasihi sesama kita manusia. Apalagi suratan Galatia secara khusus berkata, saudara seiman. Coba lihat kiri kanan, siapa yang datang di gereja ini bangkunya itu saja, nggak pernah pindah-pindah. Saya curiga, jangan-jangan ada saling nggak mengasihi ini. Kalau pulang pun nggak salam-salaman, nggak kasih senyum, atau kasih senyum pun salam, begitu udah lewat. Ih, ini ketawa ini kenapa ini? Ini ketawa kenapa nih Pak Gembala ini? Ini ketawa pelaku apa korban ini? Dua-duanya. Di sini ada. Pakai baju apa? Marga Sembiring. Puji Tuhan. Aku yakin pun gak ada. Ya. Gedung gereja. Kita ada bersama beribadah. Kita ada memuji Tuhan. Jangan tidak ada kasih di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Hukum Taurat ada 10. Dari 10 dijabarkan 613. Dan ada banyak peraturan dalam kehidupan yang sehari-hari. Tuhan simpulkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Dan itu diurai dalam satu kata. Namanya kasih. K-S-I-A. K-A-S-I-A. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Itulah gua anak sekolah minggu, tapi hari ini gereja banyak kehilangan itu. Berapa banyak gereja antara pelayan saling, iya,
Berapa banyak organisasi, kalau saya mau bicara lebih dalam lagi, saling, baik sosial media, baik dunia nyata, kasih menjadi dingin. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya, supaya, ya, ayat itu memberitahu kepada kita, dunia belum mengasihi Allah, Allah sudah mengasihi dunia. Dunia tidak mengasihi Allah, Allah mengasihi dunia. Karena Allah bukan memiliki kasih, tapi Allah itu kasih. Nah, anak-anak Tuhan yang mengaku dia Bapakku, kalau nggak kasih gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Nggak seru kan? Nggak seru. Orang akan berkata, gayanya doang itu. Mana ada itu kasihnya. Orang Kristen bukan yang paling mengagumkan adalah talenta karunia-Nya. Bukan. Tapi orang Kristen yang paling mengagumkan di mata Tuhan, di mata sesamanya, ketika hidupnya banyak menyentuh orang lain. Dan orang lain diberkati karena kasih Tuhan di dalam dirinya. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia Roh Kudus. Tapi Paulus pernah ingatkan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berjanji tidak mengasihi jemaat Yerusalem. Paulus tekankan kepada mereka. Dan kasih itu memberi. Bapak Ibu waktu datang beribadah, ingat ini konsep yang salah. Waktu datang beribadah kita mau menerima, itu salah. Bapak Ibu kalau menerima datang ibadah itu tidak mengasihi Tuhan. Mukanya penuh curiga, mukanya kerut. Beribadah itu konsepnya memberi. Sembah. Sembah itu sembahyang. Sembah itu mempersembahkan. Sembah itu dipersembahkan. Makanya orang kalau datang beribadah tidak dengan kasihnya kepada Tuhan, ya udah, WL mau lompat-lompat kepala ke bawah, dia selu aja. Gue bodoh amat, Karena dalam konsepnya aku datang ibadah, nanti aku dapat sesuatu. Kalau Tuhan berikan, itu hak prerogatif Tuhan. Saya tidak bisa melarang Tuhan. Tapi ingat, konsep kekristenan datang kepada Tuhan karena kita mengasihi, itu memberi. Memberi apa? Memberi pujian. Memberi apa? Memberi penyembahan. Memberi apa? Memberi ekspresi kita cintai Dia. Bahkan apa yang kita miliki, termasuk uang kita, kita beri. Itu udah dari sono-sononya. Bukan Pak Pendeta Andre Sembiring yang bilang, dari zaman PL itu sudah dilakukan. Ingat saja kata sembah itu. Sembah, sembahyang. Sembah, mempersembahkan. Sembah, dipersembahkan. Jadi kalau kita mengasihi itu memberi. Ada yang bilang amin. Karena kita mau menerima. Sekarang giliran ibu-ibu Pak, tenang saja. Supaya saya bisa turun ke bawah dan pulang ke Medan ya. Jauh rumah saya Pak, capek saya kemari Pak. 2 orang ibu-ibu datang ke menara doa. Mereka berdoa menyembah Tuhan. Wah, meminta pengurapan Tuhan. Hadirat Tuhan turun. Sampai getar-getar. Tumbang-tumbang. Lalu datang malaikat Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah yang mau kau minta kepada Tuhan? Ibu itu bilang, kami minta karunia Tuhan. Malaikat berkata, karunia di sorga tinggal 2. Karunia memberi dan karunia menerima. Satu ibu langsung nyocos, saya yang menerima. Ibu yang satu lagi begini garuk kepala, tinggal akulah yang memberi ini berarti. Ya udahlah Tuhan, gak apa-apalah Tuhan. Dikasihlah ibu yang A menerima, ibu yang B memberi. Habis berdoa, ibu yang A sukacita kali. Hari ini menara doa dapat urapan, karunia menerima, Tuhan kasih aku. Yang satu mikir-mikir, aku karunia memberi. Aku karunia memberi.
Kayak rada-rada nyesal. 20 tahun kemudian mereka jumpa di simpang Stabat. Ibu yang satu yang dapat karunia memberi, terpaksa karena ibu ini udah duluan minta duluan sama Tuhan, menerima di atas mobil. Ibu yang karunia menerima tahu nggak di mana? Duduk di bawah lampu merah. Lalu dia bilang, loh, kau nggak kenal lagi sama aku? Kenal. Kau kan yang nyocok duluan minta karunia menerima kan? Kenapa kau karunia memberi, kau yang di atas mobil? Ibu itu bilang gini, sekarang baru aku mengerti. Kalau aku mengasihi Tuhan, aku memang harus memberi kepada sesama. Kenapa demikian? Ketika aku memberi, Tuhan mempercayakan lebih banyak. Karena aku karunianya memberi, karena aku mengasihi. Baru ibu yang duduk di bawah itu mikir, iya ya, aku menerima akhirnya terimalah terus. Acianlah Pak, acianlah Bu, acianlah. Bilang kiri kanan, mau acian? Bilang. Makanya Paulus itu menegur keras. Engkau tahu kalau engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Itu hukum benih yang kau tabur. Karena pada waktu itu jemaat Korintus adalah jemaat agraris, adalah jemaat perindustrian lautan. Mereka tahu tentang hal itu. Paulus tegur keras. Karena ada yang tidak dibagikan mereka kepada jemaat Yerusalem. Sementara dibandingkan dengan jemaat Laodikia, jemaat yang susah. Makedonia itu jemaat yang susah. Tapi mereka memberi karena mengasihi Allah. Amin. Bilang kiri kanan, jangan amenmu kencang. Saksikan, buktikan. Tuhan minta buktinya. Mau karunia, acianlah Pak, acianlah. Saya banyak diberi orang-orang, saya harus akui itu. Tapi saya juga banyak memberi kepada hamba-hamba Tuhan yang notabene mereka masih merintis. Apalagi narapidana. Kalau hati saya digerakkan, saya enggak takut-takut. Boleh cek, tanya mereka. Saya enggak sedang sponsorin diri, enggak. Saya hidup ini karena karunia Tuhan saja. Kalau Tuhan enggak kasih karunia, saya udah mati kok udah lama. Saya buka dompet saya, jangan kau beli narkoba ya. Kalau kau beli makan, nah. Gini dia lihat saya. Ini marah apa betul ini? Karena narapidana saya harus kasih statement itu. Jangan beli narkoba uang saya. Karena ini berkat daripada Tuhan. Kemarin saya di Bali, di penjara Kerobokan, waktu menyembah, hati saya bilang, Tuhan satu jiwa Tuhan. Dan ini benar-benar petobat Tuhan. Minta Tuhan satu jiwa. Habis khotbah betul ada satu jiwa. Anak Kupang. Masih lugu dan polos. Rupanya korban. Korban apa? Jebakan narkoba, dia ditumbalkan. Masuk penjara. Akhirnya dia bilang, Bapak, aku mau ikut Tuhan Bapak. Aku mau ikut Tuhan, aku mau dibaptis. Habis dibaptis saya buka jam tangan saya. Enggak mahal, hadiah dari istri saya. Saya kasih dia. Menangis dia lihat saya pun menangis lihat dia. Dua-dua kami menangis. Tapi enggak pakai suara lah, enggak gitu. Tapi tangisan kami sukacita. Dia tahu bagaimana aku mengasihi dia dan aku tahu bagaimana dia mengalami kasih Tuhan. Aku kasih tandanya. Jadi dia pakai jam tangan itu ada lobok satu tangan lagi. Gini-ginilah dia. Waktu menyembah terakhir, senang kali dia. Bayangin, mungkin dari timur sana cuma batu dibawanya merantau ke Bali. Di penjara dapat jam tangan, apa enggak senang dia? Aku bilang sama dia, aku nubuatkan kau jadi hamba Tuhan. Kelak kau jadi hamba Tuhan, kau dipakai Tuhan luar biasa. Ingatlah, ada penginjil jalanan namanya Pendeta Andres Sembiring. Dia pernah melayani kau. Dan kalau kau ketemu dengan anaknya, ingat anaknya. Aku doakan. Karena kalau dia nanti jadi hamba Tuhan, mungkin aku sudah berangkat ke sorga kan? Nah, ya. Jadi saya bilang gini,
Kalau badan saya gini, jangan ibu-ibu gini, pantaslah pendeta itu memberi supaya dia nerima terus. Enggak Bapak Ibu. Saya kelebihan bahagia dari Boru Tagaol. Apalagi habis khotbah itu lihat itu lagi tuh. Nah. Tapi nggak mungkin saya tolak itu kan. Nanti saya bilang amplop saya aja. Wih matre Bapak Andreas. Iya. Ayo. Belajar mengasihi. Belajar memberi. Amin. Kok dari tadi cuma ibu aja yang bilang amin, amin. Itu pun ibu yang depan. Amin. Oh di sini ya. Kan gini baru keluar gini. Oh gitu. Oh udah tahu lah aku rumusnya kalau gitu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengasihi tidak berani untuk memberi hidup kita dengan dasar bahwa kita sudah menerima, percayalah dalam hidup kita nggak akan pernah bertemu dan mengalami yang namanya Tuhan secara pribadi. Nggak percaya dengan saya. Orang Kristen kalau nggak pernah berkorban sampai dia tersayat, sampai dia merasa sakit untuk mengasihi seseorang, dia nggak akan pernah mengalami bagaimana Yesus berkorban untuk dirinya. Kita berkorban bukan berdarah-darah, bukan. Kita berkorban paling ide, pikiran, waktu, tenaga, uang kita. Selesai kan? Iya kan? Sementara Tuhan berkorban bagaimana? Dan bukti kita mengasihi, waktu kita memberi sesuatu, itu dasarnya karena kita mengasihi diri kita. Bapak Ibu, kalau kita nggak memberi kepada orang, itu berarti kita belum mengasihi diri kita. Contoh yang real, kalau kita nggak memberi pengampunan kepada orang, berarti kita nggak mengampuni diri kita. Yang sakit siapa? Kita. Kalau saya nggak memberi maaf kepada jemaat, yang sakit siapa? Saya. Datang jemaat, saya langsung gini, datang lagi. Siapa yang sakit? Saya. Saya yang sakit. Tapi karena saya sudah mengasihi diri saya beri pengampunan kepada dia. Saya beri maaf kepada dia. Siapa yang sehat? Saya. Makanya orang Kristen yang kalau dia berkata aku mengasihi tapi dia tidak pernah memberi, apalagi memberi sampai berkorban, saya kasih tahu ya, nanti tetangganya beli motor, dia yang pakai helm, lalu dia jalan-jalan kemana-mana. Ditanya orang, kenapa pakai helm? Iya, dia beli motor. Terus motormu mana? Iya, dia yang beli motor. Iya, kenapa pakai helm? Iya, motorku nggak ada. Bilang kiri kanan, gawat itu kayak gitu, bilang gawat. Benar. Kalau kita nggak pernah mengasihi, memberi, apalagi sampai berkorban, tetangga beli kipas angin, tetangga beli AC, kita kepanasan di rumah. Panas sekali. Kenapa panas? Iya, tetangga beli AC, beli kipas. Mau mengasihi Tuhan? Amen. Mau mengasihi sesama? Amen. Memberilah. Walaupun sampai berkorban. Memberi bukan cuma uang. Memberi pengampunan. Memberi kata-kata motivasi membangun orang. Memberi hidup melayani. Memberi waktu kepada orang-orang yang bisa kita doakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Pelan-pelan bilang, jangan amin-amin aja. 2 Yohanes 6. 2 Yohanes 6. 2 Yohanes 1 pasal doang itu, ayat 6 maksud saya. Mari baca jemaat Tuhan, 2 Yohanes ayat yang ke-6. Ada? Saya 2 Yohanes pasal 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya.
Jadi nggak ada itu orang bilang gini, aku mengasihi engkau Yesus, dimusuhi teman-temannya. Nggak ada itu, bohong itu. Aku mengasihi teman-temanku, nggak mengasihi Yesus, itu juga bohong lebih besar. Jadi yang benar gimana? Kita menerima kasih daripada Tuhan. Karena kita menerima, kita mengasihi Tuhan. Dan bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Haleluya. Ya. Karena kalau kita mengasihi sesama dengan kasih daripada kita sendiri, kita akan 3S. Tahu 3S? Bukan S3, 3S. Stres, setruk, selesai. Coba lihat kiri kanannya. Ih, tampang begini mau dikasih. Gregetan aku lihat nih. Tapi karena kasih Tuhan ada dalam diri kita, meskipun tampang begini, aku tetap mengasihimu. Tepuk tangan bilang ke kiri kanannya. Bilang. Iya, bilang. Nah. Yang berikutnya, jadi teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku suaranya, pengaruhnya daripada suara kata-kata, sekalipun motivasi yang indah. Iya apa ya? Iya apa ya? Orang ikut event motivasi, waktu kata-kata dikeluarkan oleh motivator, dia semangat. Pulang? Pulang? Udah bayar mahal. Jadi tingkah laku itu lebih keras suaranya, lebih keras pengaruhnya daripada kata-kata yang indah, termasuk kata-kata motivasi. Sayangnya hari ini anak-anak muda banyak yang kecewa sama gereja. Kenapa kecewa? Di gereja itu orangnya kata-katanya aja yang manis-manis, kata-katanya aja yang bagus-bagus, tapi tingkah lakunya. Satu kali ada seorang ibu, dia bilang, Pak penginjil, aku nggak mau ke gereja. Kenapa ibu nggak mau ke gereja? Aku malas ke gereja. Iya kenapa malas? Pokoknya malas lah. Iya ada apa? Saya lembutkan ya kan. Begini loh Pak, orang-orang di gereja itu kan bajunya yang cantik-cantik Pak. Sepatunya cantik-cantik, tasnya mahal-mahal. Ya itu kan punya mereka, biarin aja ibu. Ibu datangnya ke gereja. Iya, tapi kelakuannya nggak ada yang cantik Pak. Saya sedih dengar itu. Saya nangis, terus saya bilang, masih ada ibu yang cantik. Dan lebih parah lagi, satu kali saya layani bapak-bapak konseling. Dia bilang gini, pendeta itu sama semuanya. Waduh, saya seperti dipukul 3 kali telak. Di kening, di rahang kanan, rahang kiri. Jadi nggak bisa tumbang, nggak bisa kemana-mana, begini aja. Lalu saya bilang sama bapak itu, Pak betul. Yang bapak lihat mungkin sama aja semua. Tapi di hadapan bapak ini nggak sama Pak. Terkejut dia. Maksudnya gimana? Oh iya beda Pak. Bapak itu banyak dikecewain sama pendeta. Hari ini ya. Padahal bapak itu pun belum bertobat kali. Tapi begitulah. Makanya kita yang ada di gedung gereja ini, mari jaga tingkah laku kita. Amin. Amin. Iman bukan sekedar teori pengetahuan, tapi iman adalah waktu yang kita dengar, kita percaya, kita lakukan dalam kehidupan. Amin. Amin. Kalau orang datang kepada kita dia lapar, jangan bilang berdoa. Jangan. Nanti dia berdoa, amin, kita dimakannya. Betul Bapak Ibu. Saya alami ini. Tahu pedagang yang kepalanya nggak kelihatan tapi ributnya setengah mati. Pung, pung. Tahu nggak? Iya kan? Dari ujung perwira sudah saya dengar. Pung, pung, pung. Oh dia itu. Pas pula pagar saya terbuka. Dia langsung berhenti masuk depan pagar. Kira-kira 1 meter. Langsung taruh semua barang-barangnya. Langsung dia beli Pak. Mak, gawat ini kupikir. Udah datangi dia. Lalu ku bilang, jual apa Pak? Bapak nggak tahu saya jual apa. Kan Bapak pernah beli yang ember itu. Oh iya. Kulihat mukanya udah petak kali. Kalau ku bilang, berdoalah ya supaya Tuhan tolong. Habis aku dimakannya.
Akhirnya aku bilang gini, Pak tunggu sebentar ya. Aku tadi lagi nyapu-nyapu hal. Gereja Pak? Iya tunggu sebentar. Aku ke dalam, ku ambil duit 20.000-nya, nggak banyak. Tunggu gini kan. Bapak makan dulu, habis makan nanti kembali kemari, baru kita ngobrol-ngobrol. Makasih ya Pak, makasih Pak. Dia pergi nggak kembali lagi. Kenapa kira-kira? Perut kampung tengahnya sudah aman. Kebanyakan di antara kita kan kalau datang, tolonglah. Ini yang bukan modus ya. Ada modus, modal dusta. Mukanya melas. Waktu minta kayak kucing kena siram air. Begitu dikasih langsung jadi harimau singa. Bukan yang gitu ya. Memang yang benar gitu. Kenapa saya bilang begitu? Jangan-jangan itu kesempatan Allah mengizinkan hal itu terjadi supaya Allah menunjukkan kebesaran kemurahannya bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan saya berulang kali mengalami pengalaman-pengalaman iman seperti ini. Satu kali di daerah Pancing itu, yang ruko-ruko itu, MICC-nya. Itu ada tempat makan bakmi enak itu. Teman saya suka situ, dia panggil saya duduk, ada berapa hamba Tuhan pendeta duduk, datang ibu-ibu bawa keset kaki. Waktu sampai depan kami, nggak tahu gimana jatuh keset kakinya itu. Teman saya ngobrol aja semua. Saya bantu. Habis saya bantu, ibu itu langsung sama saya, belilah Pak, 20.000 aja Pak, belilah Pak. Yang ku ingat memang di kantongku 30.000. Ku beli, mau ku bawa ke mana. Akhirnya ku bantu ibu itu, ku geser agak ke meja depan, ku bilang, Bu, saya nggak usah beli, tapi saya kasih ibu ya. Ini duit saya nih, ada cuma segini Bu ya. Enggak Pak, Bapak harus beli, saya bukan minta-minta kata. Singkat ceritanya, saya mau bawa kemana ini Bu? Udah gini aja Bu, saya sudah beli ini, nah ibu kasihlah ke tempat siapa nanti. Lalu dia bilang, ini memang saya memang mengalaminya. Ke masjid saya boleh kasih Pak, kasih silakan. Begitu saya duduk taruh pantat saya, teman saya bilang gini, kau ini sok-sok kali, ih mak, sok baik kau, ih mak, pelayanan pun mas kecil, ih mak, hampir kupiting ini, hampir kusikat smackdown ini. Saya bilang gitu, bener loh. Pak, saya bukan sok baik Pak. Nggak tahulah kalau saya ini Pak ya. Makanya saya buat nama gereja saya Compassion. Allah banyak kali ceritamu. Ya udahlah Pak, kita berhenti sampai di sini. Sebelum terjadi kan, meja terbang-terbang. Oh, saya udah khotbah gini. Oh, kalau digas orang saya gas juga ini. Siap itu minta maaf, minta mengampuni kan. Orang saya nggak ada ini. Nah, pulanglah. Karena di salah satu kami itu ada sahabat saya, Pendeta Joy Wasyonon. Besok paginya dia bilang, Bang, yang kulihat Bang, kalau mantan preman jadi pendeta, hatinya berbelas kasihan Bang ya. Makanya kalian sadar kalian orang baik-baik jadi pendeta, harusnya kalian lebih baik lagi. Aku bilang. Setelah kami ngomong, datang SMS ke HP ku. Kalau SMS ke HP ku ada 2. Kalau enggak tarikan uang masuk. Aku nggak ada narik uang pagi-pagi, berarti uang masuk SMS banking. Langsung gue bilang, Joy tunggu dulu ya. Kenapa Bang? Ada SMS ini. Bang ini, iya tunggu dulu. Gue buka. 30 yang ku kasih. Mau tahu berapa yang saya dapat? Kepo. Yang pasti berlipat kali ganda. Saya nangis, saya telepon teman saya Joy. Joy, kalau ibu itu masih ketemu Joy, aku akan berkati dia. Kenapa Bang? Ibu yang kemarin itu, kalau dia masih ada di sana, berarti dia bukan malaikat Tuhan, dia dipakai Tuhan. Tapi kalau dia nggak ada lagi, dia malaikat Tuhan, dia orang asing yang ada di bilang Alkitab itu. Kenapa Bang? Masuk Joy, masuk. Apanya masuk Bang? Jangan pura-pura bodoh sesama pendeta kita Joy. Kalau gitu bagilah aku Bang. Giliran bagi-bagi mau, giliran kasih-kasih gak mau. Bilang kiri kanan,
Bilang kiri kanan. Rindu punya pengalaman itu? Lakukan yang baik. Perbuat yang baik. Janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu bertingkah baik. Kita akan menuai baik. Berapa? 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai. Kalau para biksu percaya kebajikan yang dia lakukan, dia akan terima. Apalagi kita anak Tuhan, punya dasar yang benar. Kasih Tuhan yang menebus kita, yang mengerti, yang siap melakukan perbuatan baik. Katakan amin. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Di sini jamnya masih jam 10 terus ya. Saya udah mulai lemas jemaat puas, tapi jam 10 terus. Mari baca jemaat Tuhan. 2, 3. Ayat 10. Stop. Masih ada? Masih ada? Orang yang lucu. Saya doakan di ruang khusus. Namanya VVIP ICCU. Terus saya tanya, kalau nanti Tuhan nyatakan kesembuhan, Bapak pulih, apa yang mau lakukan? Saya mau berbuat baik. Udah habis kesempatan, Pak. Saya doakan amin. Keluar ruang ICU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ulangin saja. 2, 3. Siapa kawan kita seiman? Udah Bu, jangan rohani kali Bu. Semuanya. Suami bilang dulu Bu. Istri, anak. Itu dulu bilang. Iya kan? Iya apa ya? Gereja. Masyarakat. Baru bangsa dan negara dan internasional. Makanya saya ke orang berdoa. Memang bagus sih. Kami mengasihi bangsa-bangsa ya Tuhan. Anaknya digibal ya. Saya nanti siapa doa makan nggak usah panjang-panjang ya. Doa makan saja. Ya ada orang gitu. Kami mengasihi Tuhan sampai lama. Saya udah habis khotbah lapar kan. Kode-kodean lah sama teman saya. Lama kali Bapak itu. Akhirnya kami makan aja. Yang mau saya bilang gini. Perbuatan baik itu bukan cuma kata-kata. Tapi kita kerjakan. Kita lakukan. Dan orang lain menerima apa yang kita kerjakan. Haleluya. Terakhir. Jadilah teladan dalam perkataan ya. Oke, sudah kelakuan tadi, sekarang perkataan. Nah, Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan ini ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai. Siapa suka menggemanya akan memakan buahnya. Buku yang berkata, baiklah kita berkata-kata itu hanya sekali, tapi berpikir berulang-ulang, melihat berulang-ulang, mendengar berulang-ulang, baru berucap hanya sekali. Memang sulit kan. Saya harus berani mengakui, apalagi kami pengkhotbah. Dan kala kami nggak mikir, ucapin saja. Siap itu baru mikir, iya ya. Kalau Bapak Ibu kan nggak gitu kan, mikir dulu kan. Makanya nggak ngobrol diajak orang pun.
Kenapa? Nggak boleh sembarang bicara. Bagus sih. Salah satu alasan menurut pikiran saya, Tuhan buat mata dua, telinga dua, tujuannya apa? Lihat dulu, dengar dulu, baru mulut satu. Tapi ada orang, Bapak Gembala langsung ketawa. Mungkin punya pengalaman pribadi ya. Orang sama dia. Mata nggak ada, telinganya pun nggak ada. Tapi mulutnya 22. Iya. Nah, saya nggak tahu ini orang apa orang. Ternyata menurut ayat ini, iblis itu paling suka orang yang banyak bicara. Karena mudah ditangkap apa yang salah nanti. Makanya dalam banyak perkataan banyak kesalahan. Nah, jadi gunakanlah mulut kita ini sebagai perkataan yang benar. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebihnya dari iblis. Dijaga perkataan kita ini. Amin. Amin. Nah, mengapa demikian? Ini saya kasih tahu. Hari ini, zaman ini sangat mengerikan. Saya baca ini ya. Zaman sekarang, cair yang buat status, ikan nila yang tersinggung, lele yang tersakiti, bekicot yang ikut campur. Saya baca tulisan ini, saya mikir lama-lama, apalah makna. Akhirnya saya ketawa setelah mati pada waktu itu. Memang betul kan? Betul nggak? Hari ini seperti itulah. Makanya jangan banyak bicara. Ya. Amin. Hidup di zaman now harus kuat. Sebab kalau ada masalah sama satu orang, yang marah 5 orang, yang benci 15 orang, yang gosip sekampung sekecamatan. Itu kata artikel itu. Lelucon, tapi saya memang lihat benar. Makanya jaga ini. Tapi bapak-bapak dalam hal ini, kalau ibu-ibu banyak bicara kita harus maklumin. Karena ibu-ibu harus sampai 6.000 sampai 7.000 kata dalam sehari. Jadi kita sebagai laki-laki maklumin. Caranya memaklumi gimana? Ya, kadang-kadang gini juga. Ya, memang mereka harus mengeluarkan. Tapi kalau kita pula yang sampai 8.000 itu tanda tanya ini. Kalau laki-laki ada 8.000 keluar tanda tanya. Ya kan? Tapi kalau perempuan menurut psikologinya memang begitu. Memang begitu ya. Nah, mengapa perkataan kita harus penting dijaga? Karena begini. Perkataan adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti kita. Ya. Apa yang kita perkatakan itu yang ditangkap orang. Kalau kita nggak lakukan itu mengikuti kita. Makanya ada penyakit begini, dia datang ke dokter lalu dia bilang, kenapa Pak Dokter, saya ini sakit. Sakitnya bagian mana? Bibir saya bergetar-getar, dada saya berdebar-debar. Apa itu? Dokter periksa, nggak ada, jantung nggak ada, saraf aman semua. Aduh Pak Dokter, saya terus ngalamin gitu. Akhirnya Pak Dokter dapat hikmat setelah berdoa. Itu namanya penyakit. Lain di bibir, lain di hati. Bilang kiri kanan. Kalau masih ada penyakit itu tolong berhenti hari ini, sembuh. Dalam hal perkataan yang pertama, no tipu. Aku baca status Facebook keponakanku. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Langsung kuhubungi dia. Apanya maksudmu ya Bes? Memang dunia ini tipu-tipu Mauda. Apalagi dunia maya ini. Tapi kita anak Tuhan jangan. Amin. Tipu boleh? Untuk kebaikan? Yakin? Masa sih? Untuk kebaikan sekali aja. Dikit. Satu tipu menghasilkan 9 tipu. 9 tipu menghasilkan terus berlipat kali ganda. Contohnya, Pak Gembala bilang, kemana Pak kemarin gak ibadah? Oh saya sakit Pak Gembala, kata si bapak.
Rupanya ketemu ibunya. Bapak sakit bu kemarin? Enggak, saya sehat kok. Tapi saya tadi sakit. Ketemu lagi dengan bapak itu. Loh pak, kata ibu nggak sakit. Sebenarnya saya sakit, tapi nggak saya bilang sama istri saya. Berapa tipu? Berapa korban? Udahlah, jangan banyak kali kita tipu-tipu. Banyak kali makan korban. Ya? Ya? Amin. Ada keluarga pejabat, dia punya anak. Anaknya ini doyan pipis. Sikit-sikit minta pipis, sikit-sikit minta pipis. Akhirnya pejabat ini malu. Dia kasih tahu anaknya, nak, kalau nanti mau pipis jangan bilang mau pipis, mau kencing jangan. Jadi pak, bernyanyi. Enak di sini, loadingnya cepat. Si bapak itu pergi, dipanggil Pak Jokowi karena dia mau naik pangkat. Tinggal sama tulangnya, dikontrakan. Malam-malam anak ini mau pipis. Dia bilang, tulang, mau bernyanyi tulang. Jangan, ini rumah kontrakan, rumahmu besar. Kau nyanyi tengah malam, terserahmu. Ini rumah kontrakan, tetanggaku punya anak bayi. Bisa dilemparnya nanti kalah gitu. Mau bernyanyi tulang, tolong tulang. Jangan. Akhirnya tulangnya kasihan, dia bilang, ya sudahlah, kau nyanyi pelan-pelan di telinga tulang. Ibu-ibu saya praktek nggak apa-apa ya, nyanyilah anak itu. Tulangnya nggak bisa bilang apa-apa, tulangnya hanya pasrah dan berkata kehendak bula yang jadi Tuhan. Kalau pipis bilang pipis, kalau nyanyi bilang nyanyi, jangan ganti-gantikan, nanti tulang jadi korban. Amin. Bu, jangan ketok-ketawa bu, bertobat bu. Ya, kalau ditanya suami dari mana tadi, kalau dari salon pak, jangan bilang ke pasar, tapi kok harum salon. Bapak pun kok ditanya dari mana tadi, warung kopi, padahal bukan warung, kafe-kafe. Video call, tunggu ya, pergi dulu. Oh iya, mati video call, masuk lagi kafe. Di sini nggak ada. Oke. Ya, karena udah bunyi telepon dari Pak Jokowi itu. Ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar mengendalikan lidah kita. Karena ketika kita berhenti belajar mengendalikan lidah, sesungguhnya bencana ada dekat dengan kita. Tapi kita belajar mengendalikan lidah, sesungguhnya jalan kehidupan menyertai kita. Makanya mulutmu hari maumu, itu adalah Alkitabiah. Tapi yang namanya gini, kalau tak kenal maka tak sayang, itu gombal itu. Buktinya udah begitu kenal berantamnya. Ya kan? Jemaat baru belum kenal, halo salam, begitu udah kenal. Ya kan? Nah, itu gombal. Tapi mulutmu harimaumu itu benar. Nah lalu dua, apalagi kata-kata ini, jangan memaki. Amin. Jujur boleh. Siapa yang masih suka maki orang? Masih suka? Ada, masih suka? Jangan. Memaki itu aku lihat dari pengertiannya memalukan. Maksudnya gimana? Kalau anak kecil maki saya, misalnya anak itu maki saya dengan penuh pengertian, saya bisa memahami anak itu. Benar ya? Ya, kalau anak itu misalnya saya datang ke rumahnya, dia habis mandi, dia telanjang, papa, mama, saya bisa memaklumi anak itu. Benar ya? Bapak ibu juga begitu ya? Tapi kalau orang dewasa memaki itu memalukan. Kenapa saya bilang memalukan? Sama seperti bapak ibu keluar dari mandi, terus keluar ada terus bilang, halo besti. Benar. Memaki itu memalukan. Waktu kita maki orang, kita seolah-olah hebat kan? Kita seolah hebat, kita seolah bangga, kita umat ngeri. Sesungguhnya kita sedang mempermalukan diri kita. Contoh ada sini, biar bisa pulang. Bodat. Siapa yang bodat? Yang bilang itu bodat. Hanya bodat yang bisa bilang bodat. Bodat sendiri pun nggak bisa bilang bodat. Makanya hati-hati mulut kita ini. Amin.
Kalaupun marah sama anak sama siapa, jangan memaki. Oke? Yang berikutnya apa lagi? Membuli. Nah, ini anak-anak milenial. Tahu membuli? Lagunya gini, potong bebek angsa, masak di kuali, gendut sudah lama, nyeseknya tiap hari, melar ke sini, melar ke sana, la 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 la. Lemak di sini, lemak di sana, la 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 la. Tolong jangan nyanyi di depan saya. Saya memang udah begini, ya udah nggak usah dinyanyikan lagi. Nah, membuli itu membuat orang jadi mental. Bahkan hari ini undang-undang mengatur kasus bully itu diperkarakan, itu dipidana. Nggak pernah salah. Haleluya. Amsal 12, Amsal 11, saya selesai. Ini salah apa saya salah? Aduh Tuhan, pantasan kok jam 10 lewat 2. Aduh, maafkan saya lah Pak Gembala ya. Jam 10 lewat 10 menit. Saya suruh aja. Lanjut. 2, 3. Stop. Kita nggak kompak, nggak mau saya. Ini hari ulang tahun. Jangan waktu makan dan kompak kita semua. 2, 3. Jadi jangan marah sama anak kita, maki dia, bully dia. Jangan ya. Jangan. Kita bilang sesuatu sama dia, kalau dia jawab, siapa bapaknya? Bagaimana? Nah, itu. Amin. Oke, saya sampai pada kesimpulan. Dan kesimpulan saya, kehidupan kita bukan soal tidak lagi melakukan tidak berkenan di hadapan Allah, hal-hal. Namun kita hari ini harus menjadi teladan. Amin. Teladan perkataan, teladan dalam kelakuan, teladan dalam kasih, teladan ini hubungannya dengan manusia sesama. Lalu yang terakhir, teladan dalam kesucian, hubungannya langsung dengan Tuhan. Doa harapan saya sebagai pemberita Injil hari ini, jemaat JKI yang diberkati dan disertai Tuhan, di usia ke-15 15. Di usia yang 15 ini, jadilah teladan. Dalam apa? Dalam apa? Makan aja diingat. Dalam apa? Perkataan. Dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Kalau itu terjadi, umur panjang Pak Gembala. Dan gereja ini semakin diberkati. Ada orang melejit naik ke atas, sukses kalau diukur dengan uang harta benda. Tapi sebentar saja, jatuh ke bawah. Kenapa? Karena nggak punya karakter keteladanan. Tapi orang yang naiknya lambat, tapi penuh karakter keteladanan. Begitu sampai di atas, angin sekencang apapun, angin sepoi-sepoi pun, dia nggak akan jatuh, nungkik hancur ke bawah. Kenapa? Karena ada keteladanan. Haleluya. Inilah hadiah buat jemaat Tuhan. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Mari saya undang pelayan Tuhan. Saya langsung saja serahkan kepada WL. Kita angkat dulu puji.